Sebagai pakar teologi, Pendeta Yahya Yopi Waloni sangat mengetahui teori-teori yang ada dalam agama Islam. Meskipun masih beragama Kristen, Yahya memandang teori apapun yang ada di Islam sangatlah benar. Islam pun mampu menceritakan peradaban dunia dari yang dulu sampai sekarang. Bahkan, agama Kristen diceritakan pula dalam agama Islam. Namun, menurut pria kelahiran Manado pada tahun 1970 ini, yang paling membuatnya tunduk patuh hingga memutuskan untuk masuk Islam pada Oktober 2006 lalu, adalah Islam menunjuk satu individu yang sangat tepat untuk menyebarkan ajarannya. Ada satu individu yang membuat saya tunduk dan patuh terhadap Islam. Dia buta huruf tapi bisa menyusun Al-Quran secara sistematis, ujar pria yang mengganti namanya menjadi M. Yahya Waloni setelah memeluk agama Islam. Menurut suami dari Luciana, yang mengganti namanya menjadi Mutmainah setelah memeluk Islam itu, dirinya masuk agama Islam karena dari sistematika teori Islam sudah benar. Sebagai akademisi, dirinya pun berpikir orang yang sudah memiliki teori benar saja bisa salah, apalagi yang tidak memiliki teori yang benar. Orang Islam yang sudah memiliki teori yang benar saja bisa salah, apalagi yang tidak memiliki teori yang benar. Jadi, saya mengakui Islam secara teori dan spiritual, ujar Yahya. Ketertarikan Yahya untuk masuk Islam, sebenarnya sudah ada sejak kecil, saat berumur sekitar 14 tahun. Pada usia itu, dirinya sudah ke masjid karena tertarik melihat banyak orang Islam menggunakan pakaian seperti yang digambarkan di agamanya yaitu baju ihram. Selain itu, dirinya pun sangat tertarik dengan gendang yang suka dimainkan di masjid-masjid. Saya hanya berani ke masjid satu kali saja, karena jika ketahuan oleh bapak saya akan dipukul sampai babak belur. Kalau nekat ke masjid lagi, saya takut kepada bapak saya karena dia seorang tentara, saya takut akan digantung oleh dia, ujar pria yang memiliki hobi bermain gendang ini. Namun, sambung pria yang pernah menjabat ketua Sekolah Tinggi Teologia Calvinis. Pada tahun 2000 hingga 2004 ini, dari sekian kejadian yang mendorongnya untuk memeluk Islam adalah pengalaman spiritual yang dialaminya. Suatu hari, saya bertemu dengan seorang penjual ikan, di rumah lama kompleks Tanah Abang Kelurahan Panasakan, disitulah saya memulai kisahnya. Pertemuannya dengan si penjual ikan berlangsung 3 kali berturut-turut dengan waktu pertemuan yang sama yaitu sekitar pukul 9.45. Kepada saya, si penjual ikan itu mengaku namanya Sapo, dalam bahasa Bugis artinya sepupu. Setiap kali ketemu dengan si penjual ikan itu, dirinya berdialog panjang soal Islam. Anehnya, si penjual ikan yang mengaku tidak lulus sekolah dasar, tapi ia sangat mahir dalam menceritakan soal Islam. Namun, sejak saat itu, ia tidak pernah lagi bertemu dengan penjual ikan itu. Si penjual ikan itu mengaku dari Dusun Doyan, Desa Sandana, salah satu desa di sebelah utara kota Toli-Toli. Saat saya datangi kampungnya, warga di situ mengaku tidak ada satupun warganya yang menjual ikan dengan bersepeda, tambahnya. Sejak pertemuannya dengan si penjual ikan itulah, konflik internal keluarga Yahya dengan istrinya meruncing. Istrinya, Luciana tetap ngotot untuk tidak memeluk Islam. Karena dipengaruhi oleh pendeta dan saudara-saudaranya. Ia tetap bertahan pada agama yang dianut sebelumnya. Jadi, kita memutuskan untuk bercerai, kata Yahya. Namun, tidak lama setelah itu, tepatnya pada 17 Ramadan 1427 Hijriah atau tanggal 10 Oktober sekitar pukul 23, ia bermimpi bertemu dengan seseorang yang berpakaian serba putih, duduk di atas kursi. Sementara, dia di lantai dengan posisi duduk bersila dan berhadap-hadapan dengan seseorang yang berpakaian serba putih itu. Saya dialog dengan bapak itu. Namanya, katanya Lailatul Qadar, kata Yahya. Di dalam mimpi itu ia melihat 2 orang perempuan.
Perempuan yang pertama masuk tanpa hambatan apa-apa. Namun perempuan yang kedua, saat masuk langsung tersengat api panas. Setelah sadar, seluruh badan saya, mulai dari ujung kaki sampai kepala berkeringat. Saya seperti orang yang kena malaria. Saya langsung minum obat, tapi tidak ada perubahan, tetap saja begitu, ujarnya. Setelah diceritakan ke istrinya semakin tidak percaya dan tetap ingin bercerai dengan Yahya. Namun, beberapa jam kemudian, istrinya menangis karena mimpi yang diceritakan suaminya kepadanya, sama dengan apa yang dimimpikan dirinya. Akhirnya istri saya yang mengajak saya untuk segera masuk Islam, kata Yahya. Akhirnya, bersama istrinya memeluk Islam secara sah pada hari Rabu, 11 Oktober 2006 sekitar pukul 12, melalui tuntunan Komarudin Sofa, Sekretaris Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Toli-Toli. Hari itulah, Yahya dan istrinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kekuatan saya, sekarang hanya sholat tahajud malam dan duha, ujar mantan Rektor UKI Papua ini. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang baru bergabung jangan lupa menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya.